Ya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sebuah survei ini selalu tinggi elektabilitasnya, bahkan mengungguli Prabowo dan juga Anies Baswedan, Ridwan Kamil, bahkan Puan Maharani. Lalu apakah Ganjar Pranowo akan maju dalam pemilu 2024 mendatang? Untuk membahasnya sudah ada bersama saya malam hari ini melalui via Zoom, ada Aryo Bimo, juru bicara PSI. Selamat malam, Bang Aryo. Selamat malam. Baik, kemudian juga ada Bang Gunggun Herianto, pakar komunikasi politik. Selamat malam, Bang Gunggun. Selamat malam Mas Isak, selamat malam Mas Aryo. Baik, saat malam. Saya ke Selamat PSI malam. dulu ya. Bang Aryo, ini beredar gitu ya baliho yang mendukung Ganjar Pranowo, tapi bahkan ada beberapa juga yang heran begitu. Kenapa ada baliho ini dalam PSI mendukung Ganjar Pranowo ini ya? Saya mau tanya dulu sebenarnya Bang, Ya, saya mau melihat dulu sikap dari PSI. Beberapa hari lalu beredar baliho-baliho yang mendukung Ganjar Pranowo begitu ya. Tapi di beberapa daerah justru pihak PSI sendiri bingung ini kenapa ada baliho ini begitu. Saya mau nanya dari PSI pusat sendiri sebenarnya sikap dari PSI ini mendukung Ganjar atau bagaimana? benar. Jadi kami mendukung Mas Ganjar Pranowo tidak pakai tapi dengan dan dengan 8 nama lainnya. Jadi sementara ini kami mengadakan mekanisme yang namanya rembuk rakyat di PSI. Ada 9 nama di situ. Salah satunya Mas Ganjar Pranowo. Di situ ada Emil Dardak, Erick Thohir, Mahfud, Andika, Ridwan Kamil, Tito, Najwa Shihab, dan Sri Mulyani. Jadi Mas Ganjar memang salah satu yang kami usung, kami belum menyatakan sebagai capres, tapi ini adalah tawaran kami kepada masyarakat ini apa yang mau atau siapa yang mau kita usung nih gitu. Baik, pertimbangannya apa Bang ketika mendukung Ganjar Pranowo? Apakah karena memang ini sebuah peluang karena Ganjar Pranowo dalam setiap surveinya selalu tinggi elektabilitasnya? Iya, pada kenyataannya pada saat ini sampai dengan sore tadi saya melihat di Rembuk Rakyat itu Mas Ganjar ini memang masih tertinggi ya di surveinya 46,34% di survei Rembuk Rakyat PSI. Nah, tapi selain itu juga memang Mas Ganjar ini mempunyai beberapa kesamaan karakteristik dan bisa kita katakan DNA lah dengan PSI ya. Jadi masalah merawat kebinekaan, kemudian komitmen terhadap anti korupsi, politik kesejahteraan, politik keterbukaan, kita melihat ada kesamaan dengan Mas Ganjar. Ya. Baik, saya ke Bang Gun-Gun. Bang Gun-Gun, melihat elektabilitas Ganjar Pranowo yang selalu tinggi, apakah bagaimana Anda melihat peluang ataupun selalu survei yang selalu tinggi di Ganjar Pranowo ini? Iya, saya pikir begini ya, Pak Ganjar ini kan salah satu di antara 3 nama yang selalu teratas dalam tingkat penelaahan publik ya. Konteksnya adalah survei persepsi tentu ya. Dan elektabilitas Pak Ganjar memang selalu 1 sampai 3. Ya, kalau kita membaca ini sebagai sebuah modal elektoral, yes. Dan tentu ini menjadi penting dalam konteks siapapun yang mau masuk ke gelanggang pertarungan, terutama bicara soal tingkat elektabilitas, popularitas, dan akseptabilitas. Tetapi fase yang paling krusial bagi Pak Ganjar dan siapapun yang mau maju adalah fase kandidasi. Fase kandidasi ini tentu melibatkan institusi partai politik yang memiliki kursi di DPR. Karena ini menyangkut prosedur formal presidensial threshold 20% kursi DPR dan atau 25% suara sah nasional. Baik, baik Bang. Tapi mungkin mungkin tidak kalau Ganjar Pranowo ini akan maju melalui PDIP atau nanti akan bisa juga dipinang oleh partai lain begitu? Ya, ini enigma ya, atau teka-teki dalam pencapresan, tetapi jangan kemudian menafikan dulu peluang Pak Ganjar di PDI Perjuangan sendiri begitu. Maksud saya begini,
kita tentu ingat konstelasi 2014 ya, di mana waktu itu Bu Mega mau maju. Baik. Tetapi kemudian juga tingkat elektabilitas Pak Jokowi sangat tinggi, sehingga kemudian partai akhirnya mempertimbangkan magnet elektoral ya sebagai sebuah perhitungan matang untuk kemudian bicara soal benefit of office atau keuntungan dalam kekuasaan begitu. Jadi memang selalu melihat peluang yang ada begitu, maksudnya begitu ya Bang Gun Gun ya? Ya pasti, karena kan bicara soal figur, bicara soal probabilitas perolehan suara, dan bicara soal aksi reaksi dengan partai-partai lain. Kalau Baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Bang Gun Gun dan juga Bang Aryo usai jeda yang satu ini. Tetap bersama kami di Newsroom.